Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan air irigasi secara agroklimatologis. Jadi kita mencoba untuk menghitung kebutuhan air irigasi secara agroklimatologis di daerah Antirogo. Dalam menghitung kebutuhan air irigasi ini itu dipergunakan untuk mendesain dari bangunan atau infrastruktur irigasi yang ada. Jadi kalau kita menghitung kebutuhan air di petak sawah, maka peta ini akan diketahui, kemudian didesain salurannya sesuai dengan kebutuhan air yang di sebelah sini. Kemudian setelah itu berturutan ke atas, kemudian setelah itu dibuatlah desain saluran dan bangunannya. Sebuah peta, maka peta tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan per peta. Kemudian dihitung kebutuhan untuk sekundernya. Hari ini Anda akan diperkenalkan untuk menghitung daerah irigasi Antirogo. Di dalam soal maka Anda akan mendapatkan skema jaringan irigasi seperti ini. Kemudian pada pedoman penulisan, untuk penulisan angka maka dipergunakanlah aturan untuk seperti ini. Jadi titik itu dipergunakan ribuan, kemudian setelah itu untuk desimal dipergunakan tanda koma. Daerah irigasinya adalah DI Antirogo. Setiap mahasiswa akan mendapatkan di mana sebuah file berupa zip untuk JIS CWR04 itu sebelum Anda melakukan evaluasi, maka Anda download dulu. Jadi nantinya akan ada data curah hujan, kemudian LKM 201, kemudian data DI yang kita cari, kemudian data stasiun klimatologi, kemudian setelah itu jenis tanah, kemudian stasiun hujannya, dan zoomnya. Ya, jadi Anda pertama kali Anda buka untuk Kabupaten DI RTTG, maka akan mendapatkan seperti ini. Di dalam hal ini kita tampilkan, kemudian tabel di sini adalah untuk mendapatkan DI-DI yang ada di daerah tersebut. Maka DI ini adalah DI Antirogo. Maka Antirogo itu berada di sini, ya. Jadi Anda harus menentukan ini adalah DI Antirogo. Kemudian setelah itu Anda perhatikan, kalau Anda sudah dapat DI Antirogo ini, maka Anda buka di sini adalah peta jenis tanah. Ya. Maka Antirogo ini berada di yang berwarna oranye ini. Ya. Untuk mengisi ini, maka Anda klik, bisa memakai dengan memakai info, Anda klik di sini. Kemudian ini, maka Anda di sini adalah jenis tanahnya latusol, kemudian teksturnya agak halus, kemudian setelah itu
Anda tentukan untuk estimasi infiltrasi. Kita tahu bahwa infiltrasi itu bisa 1 sampai dengan 2, 2 sampai 3, 5 sampai dengan 6. Jadi di tabel kalau dilihat jenis infiltrasi, maka kira-kira ini. Ya. Jadi kalau tanah itu berat, itu 1 sampai 2 berarti diambil diisikan 1,5. Kemudian kalau 2 sampai 3 maka diisikan 2,5. 3 sampai 6 maka diisikan 4,5. Nah, sehingga sudah sampai pada penentuan untuk jenis tanah. Penentuan untuk awal musim hujan itu harus memakai tahun yang terbaru. Oleh karena itu, maka Anda cari di Google adalah dari BMKG prediksi musim hujan tahun 2005-2026 di Indonesia. Maka akan ada gambar untuk prediksi awal musim hujan, di mana berbagai legend dari gambar ini adalah gambar berwarna hijau muda, hijau tua, kemudian hijau yang sangat muda sekali, kemudian ini adalah dekade-dekade yang ada di Kabupaten Jember. Karena kita mengambil DI Antirogo, maka ini adalah petanya. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah daerah untuk zona musim, ya. Jadi di sini ada 321, kemudian 322, 23 dan 24. Ini adalah keterangannya. Jadi keterangan daerahnya disebutkan di sini. Kemudian ini ditunjukkan oleh gambar di dalam tab komputer, tab untuk map info itu dengan zoom Jatim. Kalau dibuka maka zoom Jatim itu seperti ini. DI Antirogo termasuk 324. Kemudian setelah itu kalau dilihat ini adalah Oktober dekade 1. Ya. Anda perhatikan ini adalah Oktober dekade 1 untuk DI Antirogo. Ya. Penentuan curah hujan rata-rata dan curah hujan efektif. Curah hujan rata-rata dan curah hujan efektif membutuhkan data hujan bulanan revisi 4 dalam bentuk Excel, kemudian dan stasiun hujan di Jember. Ya, ini adalah stasiun hujan di Jember. Kemudian ini adalah untuk curah hujannya. Kalau dilihat, maka ini adalah daerah Antirogo. Itu di sini sudah disarankan dalam satu cabang seksi itu dipilih 3 stasiun hujan minimal kalau tidak ada stasiun yang berada di daerah irigasi itu. Oleh karena itu, ada stasiun untuk Antirogo, stasiun Kotok, kemudian dan stasiun Pakusari. Ini adalah stasiun Arjasa, stasiun Kotok, dan stasiun Pakusari. 3 daerah stasiun hujan ini diharapkan mewakili data untuk curah hujan. Nah, kita buka untuk Excel-nya, maka di sini ada stasiun. Yang pertama kalau Anda buka, Anda akan mendapatkan stasiun nomor 1, kemudian stasiun 3, 9, dan 15.
Di sini itu adalah stasiunnya 29, 15, dan 18. Maka Anda rubah jadi 15, 18, dan stasiun untuk 29, kemudian 15, kemudian setelah itu 18. Karena di sini ada 3 stasiun, ada stasiun yang tidak berguna, jadi harus dihapus. Anda delete, kemudian nanti di dalam hal ini itu akan error di bawahnya. Anda delete juga. Jadi yang error di delete dulu. Kemudian setelah itu dibuka untuk CWR, perhitungan CWR-nya. Jadi Anda buka untuk perhitungan CWR, kemudian dari perhitungan CWR ini Anda masuk ke dalam DAM-nya. Jadi kalau misalnya saya padukan, ini adalah untuk ya, Anda pilih untuk di sini adalah data hujan. Ya. Kemudian setelah itu data hujan ini itu dilihat di stasiun hujannya. Maka stasiun hujan itu rekapan datanya itu adalah ini. Ya. Ini itu ada 15 data. Kemudian di sini itu adalah kalau dilihat satu, dua, kemudian ada 9 data, 15 dengan 9, maka Anda harus insert sebanyak 6, 2 ruas, 3 ruas, 4 ruas, 5 ruas, 6 ruas. Maka kalau kita lihat ini adalah stasiunnya 15. Kopikan untuk ini data tahun, kemudian data untuk hujannya ini, kemudian untuk curah hujan rata-rata, maka ini dimasukkan ke sini. Kemudian curah hujan untuk efektif ini dimasukkan ke sini. Ya. Itu untuk curah hujan efektif dan curah hujan untuk rata-rata.
perhitungan untuk NVR-nya atau crop water requirement-nya, maka diawali mulai dari kebutuhan air untuk pengolahan tanahnya dulu. Di dalam pengolahan tanahnya, maka kita menghitung untuk ET, itu berasal dari perhitungan evaporasi Penman di tabel atau di sheet C0 CTO. Kemudian setelah itu perkolasi, kita tetapkan 2,5 hasil dari prediksi jenis tekstur tanahnya. Kemudian waktu pengolahan T itu ditentukan 30 hari. Jadi tidak boleh lebih dari 30 hari. Kemudian setelah itu ditentukan kebutuhan air untuk penjenuhan. Di sini terlihat bahwa hasil penilaian dari kelas tekstur itu menunjukkan tekstur agak halus. Maka kalau agak halus, maka dipilih itu adalah halus 250, kemudian agak halus dan agak kasar 300 dan kasar 500, maka kita pilih 300. Ya. Kemudian menginjak kepada kebutuhan air untuk periode yang pertama. Periode yang pertama yang kita tentukan yang pertama kali adalah menentukan untuk periode awal tanam. Jadi kalau dia Oktober 1, maka ditulis 10/1. Ini adalah periodenya. Kemudian untuk periode kedua, maka dia akan otomatis akan dihitung secara otomatis. Dengan demikian pula untuk periode 3. Hasil dari debit maksimum yang dibutuhkan untuk NVR, maka di sini terlihat sama dengan 1,69. Anda tulis 1,69 di sini. Kemudian pada yang kedua demikian juga, maka di sini yang terbesar adalah 1,69, Anda tulis di sini 169, dan di sini adalah 169 juga, maka Anda tuliskan di sini, maksimum Anda tuliskan di sini. Nah, ini adalah kebutuhan air untuk masing-masing petak, itu sama dengan C itu dianggap 1, kemudian NVR dikalikan dengan dibagi dengan efisiensi tersier itu ini. Jadi kalau kita menghitung ini, itu sama dengan ini nilai maksimum ini dikalikan dengan hektarnya, kemudian dibagi dengan 0,17. Jika dia lebih kecil dari 15, ditulis 15. Tapi kalau dia lebih besar dari 15, itu nilai yang kita peroleh. Jadi hasilnya adalah 101, 104, ini setiap petak tersier. Nah, untuk petak sekundernya, maka dihitung mulai dari bawah. Jadi kalau ini adalah 64, itu penjumlahan ini dan ini. Kemudian dibagi dengan saluran sekundernya. Jadi ini adalah jumlah ini dibagi dengan saluran sekunder, kemudian hasilnya adalah ini. Demikian pula untuk ini, itu ruas yang pertama ini, ruas yang terakhir ini, ditambah dengan jumlah ruas yang petak yang keempat, karena ini sudah dibagi tersier, kemudian tapi belum masuk ke sekunder, dibagi dengan sekunder. Maka ini adalah untuk ruas yang kedua, ruas yang ketiga, sampai dengan ruas yang keempat. Penentuan untuk stasiun klimatologi. Kalau Anda perhatikan, maka di stasiun klimatologi ada Jawa Timur stasiun klimatologi layar, kemudian ini adalah DITI-nya. Yang termasuk di dalam hal ini itu kalau dilihat ini adalah stasiunnya, yaitu Jubung dan Jenggawa. Ya, ini anti rokok. Kita lihat pada jaraknya, kalau kita
hitung jaraknya itu sama dengan 11 kilo, 76. Tapi kalau misalnya dari Jenggawa ke sini itu adalah 18 kilo. Oleh karena itu dipakai Jubung. Jadi stasiun hujan yang dipergunakan dipilih stasiun Jubung. Kemudian stasiun ini ETOC ini adalah standarnya. Kemudian setelah itu Anda buka lagi untuk new window, di mana new window ini Anda tunjuk untuk di data untuk klimatologi yang kedua. Ini adalah Jenggawa, kemudian ini adalah Jubung. Nah. Yang pertama, Anda harus merubah data ini. Jadi saya ambil Jubung, kemudian ini 8 derajat, ini adalah 11 menit, kemudian dengan tinggi sama dengan 35. Kemudian suhu, maka kalau dilihat di sini adalah suhu. Kemudian setelah itu ini adalah kelembapan. Kemudian ini lama penyinaran. Kemudian kecepatan angin dalam kilometer per jam. Kecepatan angin dalam meter per detik. Kemudian kita kopikan. Kemudian nilai ini dan nilai ini Anda masukkan ke dalam sini. Oke. Nah, ini sudah mencari untuk klimatologi.